Bandara Sentani dekat Jayapura bukan sekadar bandara biasa. Ini adalah pintu gerbang ke Papua dan jendela menuju masa lalunya. Dibangun oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, Bandara Sentani dengan cepat menjadi penghubung vital di wilayah di mana hutan lebat dan pegunungan menjulang membuat perjalanan menjadi sulit. Setelah perang, ketika Belanda kembali menguasai Papua Barat, bandara ini memiliki peran penting yang baru. Bandara ini menjadi simbol ambisi Belanda untuk membangun wilayah tersebut. Bandara Sentani adalah titik awal bagi banyak penerbangan perintis yang membuka Papua ke dunia. Hari ini, pesawat-pesawat jet modern mendarat di Sentani. Tetapi sejarah bandara ini sebagai pos terdepan yang menantang di tanah yang keras masih terasa. Maskapai Belanda KLM memainkan peran utama dalam perkembangan penerbangan di Papua. Pada tahun 1920-an, KLM menyadari perlunya perjalanan udara di wilayah terpencil ini. Jarak yang sangat jauh dan medan yang sulit membuat perjalanan udara bukan lagi kemewahan, tetapi kebutuhan. Pada tahun 1954, KLM mendirikan anak perusahaan maskapai khusus untuk Papua dan Nugini Belanda yang disebut De Kroonduif, yang berarti merpati berjambul dalam bahasa Belanda. Kroonduif bertugas menghubungkan masyarakat Papua yang tersebar dan menyediakan layanan penting. Kroonduif menjadi jalur kehidupan bagi Papua. Maskapai ini mengangkut orang, surat, obat-obatan, dan persediaan ke daerah terpencil yang seringkali tidak dapat diakses dengan cara lain. Kroonduif memulai dengan armada kecil pesawat andal yang dirancang untuk lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Salah satu yang paling ikonik adalah Douglas DC-3. Pesawat tangguh yang terkenal dengan kemampuannya menangani kondisi yang menantang. Seiring dengan berkembangnya jaringan, Kroonduif menambahkan jenis pesawat lain seperti de Havilland Twin Otter yang dikenal dengan kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Ini penting untuk mencapai lapangan terbang yang diukir di medan pegunungan. Peta rute Kroonduif diperluas untuk menghubungkan kota-kota besar seperti Jayapura, Biak, Manokwari, dan Merauke. Maskapai ini juga melayani pemukiman dan desa yang lebih kecil, membawa layanan penting ke masyarakat terpencil. Tahun 1962 menandai titik balik bagi Papua dan Kroonduif. Administrasi Nugini Belanda dialihkan dari Belanda ke Otoritas Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masa transisi ini berlangsung hingga tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih, yang kemudian ditegaskan melalui PEPRA tahun 1969. Perubahan politik ini membawa perubahan pada lanskap penerbangan. Kroonduif terus beroperasi untuk waktu yang singkat di bawah UNTIA dan kemudian administrasi Indonesia. Namun hari-hari maskapai itu sudah terhitung. Pada tahun 1969, operasi Kroonduif secara resmi diambil alih oleh Garuda Indonesian Airways, maskapai nasional Indonesia. Beberapa rute juga dialihkan ke maskapai Indonesia lainnya, Merpati Nusantara Airlines.